teman-teman, apa kabar? Are you have? Halo, gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku bakalan nge-review novel thriller lagi. Setelah sekian lama aku nggak nge-review novel thriller, akhirnya aku punya kesempatan untuk nge-review novel thriller lagi. Di video kali ini tuh judulnya agak-agak ngeri, tapi sebelum video yang dimulai, kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman kalian yang suka buku. Jadi novelnya adalah Efek Jera dari Kak Zugaida. Judulnya ngeri ya, Efek Jera gitu. Ini tuh thriller detektif gitu. Di sini ada tulisannya sebuah novel investigasi. Jujur jarang banget baca novel thriller yang investigasi atau ala-ala detektif gitu. Aku tuh lebih sering baca novel thriller itu yang psikologikal atau enggak gitu tuh domestik, yang kayak apa ya, complicated dalam rumah tangga yang sampai akhirnya tuh bunuh-bunuhan gitu. Oh iya, sebelum aku nge-review buku ini, ada beberapa booktuber yang udah pernah nge-review novel ini, yaitu ada Kak Kanaya Sophia sama Kak Kokosi Babuk. Channelnya tuh namanya Kokosi Babuk, dan Kak Aya yang udah nge-review novel ini. Tapi sebenarnya aku belum nonton review mereka sih. Aku review hari ini purely udah baca novel ini. Jadi nanti kalau kalian udah nonton video ini tapi kurang puas, kalian bisa langsung ke channel mereka, yaitu Kak Kokosi Babuk sama Kak Aya, untuk ngelihat review versi mereka. Nah, novel itu bercerita tentang Dio yang merasa bahwa hidupnya tuh tidak akan memiliki masa depan. Dia itu mantan anak jalanan yang sekarang tuh tinggal di sebuah bedeng sempit dan memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu jualan DVD bajakan. Sampai suatu hari dia tuh ketemu lagi sama seseorang dari masa kecilnya yang sempat ia kagumin. Namanya tuh Om John, dimana dia itu menawarkan sebuah pekerjaan aneh gitu. Dan ternyata pekerjaannya tuh nggak segampang itu gitu. Pekerjaannya tuh adalah mengungkapkan konspirasi tingkat tinggi berbau politik dan juga ekonomi. Aku nggak tahu gimana caranya penulis itu bisa memikirkan konspirasi politik dan ekonomi gitu, soalnya itu menurutku berat gitu loh, kayak rinduku yang nggak tersampaikan ke dia. Tapi jujur itu tuh menarik banget gitu, buat aku tuh nggak bisa berhenti buat ngebalik si halaman novel ini gitu. Emang menarik banget gitu, menarik banget buat kalian baca, dan juga actionnya tuh kena banget gitu. Walaupun novel ini tuh berbau konspirasi politik dan ekonomi, tapi cara penyampaian penulisannya tuh enak banget dan bisa dinikmati, bisa diterima dengan gampang. Bahkan aku tuh merasa belajar banyak hal dari novel ini, tentang manajemen, tentang ekonomi, tentang politik gitu. Ya walaupun ini hanya sebuah novel ya, tapi aku merasa aku bisa belajar banyak hal tentang, selain narasinya yang enak banget, mantap, ngalir, pembagian antara dialog dan narasinya itu sendiri enak, 50-50 gitu. Cuma sayangnya di narasinya itu waktu adegan action di bab-bab menjelang akhir tuh kayak too much gitu, terlalu banyak adegan action yang terlalu detail dan juga dijelaskan gitu, kayak aku menendang ulu hatinya atau apalah. Itu tuh aku sendiri kurang suka menurut aku ya. Tapi ya mungkin itu sebagai daya tarik dari novel ini, karena ini kan novel investigasi, dimana kan biasanya seorang investigator atau seorang detektif itu pasti punya kemampuan bela diri yang mumpuni. Cuma entah kenapa aku setiap baca novel detektif tuh paling nggak suka kalau bagian action, tendang-tendangan, jotos-jotosan, tembak-tembakannya tuh terlalu detail gitu. Kayak otak aku tuh bayanginnya semrawut gitu loh. Untuk alur novel ini sendiri, di awal-awal tuh alurnya pas gitu untuk novel ini. Nggak cepet, nggak lambat, sedengan gitu. Tapi nggak tahu kenapa di akhir-akhir cerita tuh jadi kecepetan, kayak cepet banget gitu. Aku merasa ada beberapa hal yang kurang dieksplor, beberapa hal yang kurang dijelaskan, dan kayak beberapa hal yang kayak terus gini doang gitu. Soalnya aku tuh merasa bakalan dikasih sesuatu yang menegangkan gitu, kayak mungkin setelah dia investigasi susah payah terus jadinya eksekusinya tuh kayak gini, ternyata tuh nggak ada, ya udah gitu aja gitu. Kayak kurang gitu loh menurutku. Tapi overall novel ini tuh emang bagus banget. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun novel ini tuh konspirasi politik ekonomi, ini tuh layak banget buat kalian baca, dan emang recommended banget buat kalian baca. Soalnya cara penulis yang menjelaskannya tuh emang enak banget, ngalir banget, dan bisa kasih kalian pelajaran baru tentang ekonomi dan politik terjadi di novel ini dengan cara yang berbeda tentu saja. Dan ya kalau kalian penasaran ya kalian bisa tanya aja ke penulisnya di mana novel ini bisa dibeli. Dan untuk rating sendiri novel ini tuh aku kasih rating 3,4 di Goodreads. Nah, buat kalian yang udah baca novel ini tuh kalian kasih rating berapa? Gimana menurut kalian tentang novel ini? Tolong kasih tahu aku di kolom komentar pendapat kalian gimana.
So, mungkin itu aja videonya. Mohon maaf, reviewnya kurang memuaskan. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa buku ini tuh udah pernah direview sama beberapa booktuber Indonesia. Jadi kalau review aku kurang memuaskan, kalian silahkan berkunjung ke channel mereka, karena mereka tuh punya perspektif yang jauh lebih bagus daripada aku tentang buku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman kalian. See you next video guys, bye-bye.